Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perkuliahan ketiga dari mata kuliah Manajemen Teknologi, di mana yang akan dibahas pada pertemuan ketiga ini adalah peranan teknologi dalam value creation atau penciptaan nilai bagi perusahaan maupun bagi stakeholder yang lain. Nah, value creation itu secara definisi bisa kita terjemahkan, kita sebutkan sebagai berikut, bahwa the definition of value creation is giving something valuable to receive something else that more valuable to you. Jadi mampu memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang kamu ekspektasi. This definition is broad and capture both cost and benefit. Further, it apply to owner, customer, and employee. Jadi memang nantinya akan terasa oleh baik to owner, customer maupun employee. Saya akan coba beberapa dengan bahasa Inggris. Recently, the US Business Roundtable release is 2019 statement of the purpose of a corporation. Dozens of business leaders, the managing director of McKinsey among them, declare a fundamental commitment to all of our stakeholders, emphasis in the original signatories affirm that their company have a responsibility to customer, employees, suppliers, community, including the physical environment, and shareholder. We commit to deliver value to all of them. The statement concludes for the future success of our company, our community, and our success, our country. Jadi sebetulnya di suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh McKinsey sebagai konsultan internasional, itu disebutkan bahwa memang value menjadi sesuatu yang sangat penting bagi keberlanjutan suatu company, suatu perusahaan, karena nantinya akan ada perasaan tanggung jawab terhadap konsumen, employee, dan supplier. Jadi itu yang nilai tambah yang nantinya, penciptaan nilai yang nantinya harus diciptakan oleh perusahaan dalam rangka melayani para stakeholder-nya. Sedangkan value creation-nya sendiri bahwa diterjemahkan bahwa business make a vital contribution by creating value for the long term. Doing so in a sustainable manner calls for meeting the concern of communities, including the environment, customer, employees, suppliers, and shareholders alike. A short-term focus necessarily change some or all of these constituents. A long-term commitment towards value creation, by contrast, almost axiomatically takes a broad range of constituent interest into account. Of course, is not cure for all social ills. Beware of anything that purport to be. But commitment to long-term value creation is something worth valuing indeed. Ya, memang akhirnya memang yang akan dikedepankan untuk jangka panjang dan nanti jangka pendek juga adalah memang value, penciptaan value bagi konsumennya nanti. Konsumennya bisa yang internally maupun yang externally. Seperti itu. Dan harus secara kontinu, sustainable. Jadi itu yang harus dikedepankan bagi suatu perusahaan kalau keinginan untuk terus growth-nya stabil. Nah, sebetulnya dalam pembahasan value creating itu ada berapa poin yang bagian yang bisa kita garis bawahi. Dia adalah sebetulnya ada sesuatu untuk menjawab apa yang diinginkan oleh komunitas atau society. Ya, bahwa ada dua hal, bicara answering society call, yaitu focus on the future, dan value creation is inclusive. Pada focus on the future, bahwa di sana ada manager and investor too often fixate on short-term performance metrics, particularly earning per share, rather than on the creation of value over the long term. Jadi kadang-kadang mau manajemen investor itu dia berpikirnya adalah short term, bukan long term. Dia hanya berpikir bagaimana earning per share EPS-nya. Tidak berpikir bagaimana value-nya bisa terciptakan sehingga bisa dinikmati itu jangka panjang. Ya. Ini yang terjadi kadang-kadang konflik, bagaimana memutuskan sesuatu yang kemudian apakah dia berpikir short term atau berpikir long term. Ya, bahwa company with short-term focus lead to environmental disaster, also destroy shareholder value, not just directly through clean up cost and
fine, but via lingering reputational damage. The best manager don't scheme on safety, don't make value-destroying decisions just because their peers are doing so, and don't use accounting or financial gimmick to boost short-term profit. Such action undermine the interest of shareholder and all stakeholders are the antithesis of value creation. Ya ujung-ujungnya sebetulnya apakah mau nanti pihak perusahaan berpikir long term, karena kalau berpikir short term hanya berpikir bagaimana menghasilkan margin, sebetulnya yang terjadi ujung-ujungnya adalah nantinya bagaimana dia akan menghancurkan lingkungan, kemudian dikenakan denda, ada clean up cost dan lain-lain. Nah, selain itu juga poin kedua adalah value creation is inclusive. For company anywhere in the world, creating long-term shareholder value requires satisfying other stakeholders as well. You cannot create long-term value by ignoring the need of your customer, supplier, and employee. Jadi kita nggak bisa melepaskan dari kebutuhan tiga stakeholder tersebut. Ya. Dalam rangka menciptakan long-term shareholder value. Ya. Sehingga penjelasannya adalah investing for sustainable growth should and often does result in stronger economies, higher living standard, and more opportunity for individuals. It should not be surprising then that value-creating capitalism has served to catalyze progress, whether by lifting millions of people out of poverty, contributing to higher literacy rate, or fostering innovation that improve quality of life and lengthen life expectancy. Itu adalah goal semua negara pastinya. Kalau sudah bicara bagaimana dia meningkatkan kesejahteraan, kemampuan literasi, kemudian juga ujung-ujungnya ada memperpanjang ekspektasi ke umur hidup. A strong environmental, social, and governance (ESG) proposition also creates shareholder value. Itu juga bagian dari bagaimana value creation is inclusive. Nah, poin kedua adalah bicara shareholder and stakeholder harus balance dua-duanya. Pendekatannya harus balance. Di mana poinnya ada dua, bahwa stakeholder for long term, kemudian kita bicara ada social consequences. Kalau bicara poin pertama bahwa value creating company create more job. When examining employee, we found that the US and European companies that create the most shareholder value in the past 15 years have shown stronger employee growth. Ujungnya adalah employee growth-nya akan makin baik kalau dia bicara bagaimana meng-create value. Karena meng-create value, ujungnya adalah meng-create job. Ya. Jadi, seperti itu. Ada juga bicara dengan tanggung jawab social consequences, bahwa company in major competitive industry, for example, grapple with whether they should keep open high cost plan that lose money just to keep employee working and prevent supplier from going bankrupt. Ujung-ujungnya ada ekonomi biaya tinggi, dia harus mensupport biaya tinggi dengan operasional pabrik misalnya, bagaimana kita bisa memaintain supplier dan lain-lain. Kalau memang kita tidak punya konsekuensi terhadap kondisi sosial, to do so in globalization industry would distort the allocation of resources in the economy, notwithstanding the significant short-term local costs associated with plant closure. At the same time, politicians on both sides of this aisle pressure companies to keep failing plant open. Sometimes the government is also a major customer of company, product or services. Ya, lalu juga kita bisa menolak bahwa konsumen terbesar juga termasuk pemerintah. Karena ujung-ujungnya memang cost sih sebetulnya. Mau bicara long term atau short term bicaranya cost. Tapi harapannya adalah dengan bicara long term, bicara dengan meng-create value, itu akan lebih ekspektasinya nilai dari sisi, walaupun nanti dikonversi menjadi dolar misalnya, menjadi lebih baik karena nanti tidak ada kerusakan lingkungan, kemudian juga green production, kemudian dan lain-lain ya, ada green supply chain dan lain-lain seperti itu. Nah, poin ketiga adalah value creation is not a magic wand, bahwa mencipta nilai itu bukan kayak tongkat tukang sulap, bahwa putting in the essence of short-term system
With respect to the climate, some of the largest energy companies in the world are taking both measures right now toward carbon reduction, including trying executive compensation to emission target. Nah, long term value creation itu ya memang harus dikedepankan. Bahwa perusahaan industri manufaktur itu udah mulai dengan struggle bahwa dia harus bicara clean production, nggak bisa dia bicara yang lain. Ya, trade off itu terjadi, tetapi ujung-ujungnya harus menciptakan itu. Nah, government membuat insentifnya supaya perusahaan mau untuk melakukan itu. Nah, kemudian resumenya dari ini bahwa the London School of Economics did an analysis of 50 month study in financial incentive. Here are some quotes from their conclusion bahwa performance-related payoff does not encourage people to work harder. Sometimes uang kadang-kadang tidak serta-merta mampu memboost orang, memboost gitu ya, orang untuk mau bekerja lebih baik. We find that financial incentive may indeed reduce intrinsic motivation and diminish ethical or other reasons for complying with workplace social norms such as fairness. As a consequence, the provision of incentive can result in negative impact on overall performance. Itu juga poin kedua. Poin ketiga bahwa companies should be aware that the provision of performance-related pay could result in the net reduction of motivation across team organization. Ya, jadi itu adalah poin-poin bahwa banyak dari hasil 51 studi yang dilakukan oleh London School of Economics bahwa uang bukan segalanya akhirnya. Value menjadi segalanya. Ya, seperti itu. Nah, poin berikutnya adalah seberapa penting sih teknologi bagi perusahaan? Ya. Seberapa urgentnya bahwa teknologi itu penting bagi perusahaan untuk itu nanti jadi ujungnya adalah teknologi yang mampu menciptakan value. Bahwa perusahaan merupakan tempat melakukan suatu proses penciptaan barang. Itu faktanya. Atau jasa yang diberikan pada konsumen. Sehingga teknologi adalah bagaimana menciptakan proses itu lebih efisien dan lebih efektif sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Kalau hasilnya maksimal, harapannya adalah outputnya nanti jauh lebih baik dibanding dengan input yang dimasukkan. Dan dia jauh lebih baik dibanding kompetitor yang menggunakan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Yang kedua, teknologi diciptakan memiliki fungsi tertentu untuk setiap kalangan yang menggunakannya. Tidak sama teknologi dan teknologi lain, walaupun produknya sama barangkali. Tapi teknologinya akan berbeda, tergantung tingkat kepentingan dia mau mengadop teknologi yang mampu menciptakan nilai dan menghasilkan tentunya industri ada kerusakan nilai itu minimum resiko. Nah, teknologi juga punya fungsi planning and decision, bahwa teknologi itu landasan knowledge, menjadi landasan knowledge generator. Ya. Sehingga pemimpin perusahaan harus mengambil keputusan itu harus mampu menjadi agent knowledge generator. Ya, sehingga karyawan perusahaan dapat berinteraksi dengan perusahaan lain, berkolaborasi. Ya, teknologi menjadi media komunikasi yang mempromosikan dia dengan pelanggan, dia dengan backward proses dan lain-lain. Nah, yang berikutnya bahwa bagi perusahaan teknologi memegang peran sangat penting dan mendukung proses bisnis. Karena proses bisnis inilah teknologi punya peran sangat penting sehingga bisa nantinya bisa apakah dia akan memotong proses bisnisnya sehingga lebih efisien dan lain-lain, sehingga mengurangi cara-cara manual yang bisa mempersulit kinerja karyawan. Kemudian yang keempat atau yang kelima bahwa teknologi juga berperan untuk mempermudah menjalankan aktivitas. Apalagi sekarang dengan teknologi informasi, semuanya bisa hemat waktu, semua bisa prosesnya lebih singkat, lebih ringan dan lain-lain. Kenapa? Untuk mendukung yang paling bawah, kebutuhan efisiensi, terbiar mengembangkan perilaku, mereka mendapatkan teknologi informasi di dalam kerjanya, misalnya penerapan ERP misalnya. Ya, itu juga menjadi suatu yang mandatori nantinya ke depan. Nah, peran pentingnya diimplementasi dalam suatu proses terkait dengan teknologi. Pertama adalah minimize risk. Bahwa setiap bisnis pasti punya risiko. Teknologi bagaimana mengurangi risiko tersebut, karena sudah melakukan forecasting, advisory, planning expert dan lain-lain. Sehingga bagi manajemen dia sangat membantu dalam pengelolaan risiko. Yang kedua adalah reduce cost, bahwa itu adalah lanjutan dari yang di atas. Biaya akan menjadi kecil, eliminasi proses, simplifikasi proses, integrasi proses, otomatisasi proses. Itu adalah bagaimana teknologi diterapkan pada suatu
perusahaan sehingga mampu menghadapi kedua, memenuhi comply terhadap dua hal ini. Nah, bagaimana teknologi dalam organization chart? Ada dua, bahwa dulu barangkali bicaranya tradisional, konsumen itu di bawah, di atas top management. Sekarang dibalik, konsumen itu di atas, dia yang menentukan produknya mau seperti apa, mau berapa dilayaninya dan lain-lain. Karena nanti dia yang menciptakan customer value, sehingga customer value penerjemahan adalah perception that what product or service is worth to a customer. Ya. Nah, lawannya versus the possible alternative, lawannya ada berbagai alternatif lainnya. Worth mean whether a customer feel she or he got benefit and service over what she or he must pay. In simplest equation, bahwa customer value is benefit mean cost. Selama dia positif, maka dia creating value buat konsumen. Itu saja, sederhana. Ya. Nah, bagaimana mendefinisikan nilai dan kepuasan pelanggan? Bahwa customer perceive value ada 3 poin di situ. Bagaimana Anda mendefinisikan nilai dan kepuasan pelanggan? Karena pasti nilai itu tujuannya untuk memuaskan pelanggan. Bahwa pertama adalah kita punya customer perceive value, adalah selisih antara penilaian pelanggan dengan apa yang ditawarkan sebagai alternatif. Yang kedua adalah total customer value, nilai moneter kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan lain-lain. Ada juga total customer cost, kumpulan biaya yang dipersepsikan, diharapkan oleh pelanggan, melakukan evaluasi, dan lain-lain. Nah, ini adalah poin-poinnya. Bagaimana dia, apa total customer benefit dan total customer cost. Ini cost semua, biaya-biaya semua. Ya. Nah, ini juga customer deliver itu bicaranya ada image value sampai visit cost, tapi di totalnya ada customer value, total customer value dan total cost. Ya, yang terdeliver seperti itu. Itu determinasi nilai terantar pelanggan, value-nya. Nah, di balik itu kita juga harus paham apa sih satisfaction. Satisfaction adalah kepuasan, penerimaan sederhana, kepuasan, tingkat perasaan seorang telah membandingkan kinerjanya dengan apa yang diharapkan. Bagaimana pembeli membentuk harapan? Ya, dari apakah dia pernah membeli, ada komentar teman, ada janji-janji, ada iklan, dan lain-lain. Ya, kayak ini misalnya. Kalau kita bilang tadi di bawah bahwa orang kalau begitu dihadapkan untuk memilih suatu produk, ada yang referensinya adalah dia pernah punya sebelumnya, ada karena temannya bicara, ada kemudian ada referensi dari media sosial, ada referensi dari sehingga dia akan memilih proses produk pada tipikalnya kendaraannya sama, misalnya harganya rata-rata hampir sama juga. Begitu mulai memilih dia kan, oh iya, kata dia pernah punya Mitsubishi misalnya, Pajero misalnya. Oh ini enak nih, di mana-mana bisa masuk nih. Tapi dia bicara kenyamanan. Ada Hyundai Santa Fe yang baru dan misalnya X5 misalnya, BMW. Tapi dia bicara kemudian di SUV yang tidak ekstrim, misalnya bicara Fortuner misalnya. Atau bicara motor misalnya, ada PCX, ada kemudian NMAX, bentuknya hampir sama, tapi bentuk prefer orang akan berbeda. Saya prefer karena mereknya misalnya, ada yang prefer karena kenyamanannya dan lain-lain. Ya. Nah, sehingga tujuan dari suatu bisnis menciptakan pelanggan yang merasa puas, ujungnya itu akhirnya mampu menemukan loyalitas pelanggan, karena loyalitas pelanggan muncul dari kepuasan. Begitu loyalitas yang terjadi adalah repetitive buying maksud saya. Jadi Anda jangan harapkan repetitive buying kalau dia tidak loyal. Anda jangan mengharapkan loyal kalau dia tidak puas. Itu saja gampangnya. Ya. Ini adalah total kepuasan. Kalau rumusannya seperti itu. Nah, penyampaian kepuasan yang melalui dua hal, yaitu value chain dan value network. Jaringannya seperti apa? Konsumen itu adalah seseorang yang tidak mau nunggu. Dia menginginkan nilai superior dibanding penjual yang lain. Dia pengen mendapatkan sesuatu yang paling baik, tapi dengan minimum effort yang dia perbuat. Ya. Nah, untuk itu ada beberapa yang harus diterjemahkan, bahwa penyampaian nilai kepuasan kepada pelanggan melalui proses bisnis yang paling utama adalah melalui value chain. Ya, mengidentifikasi 9 aktivitas yang secara strategis relevan akan nilai dan biaya pada proses bisnis.
Nanti proses bisnis utamanya adalah market sensing proses, the new offering realization proses, customer acquisition proses, customer relation management proses, dan fulfillment management proses. Ya. Nah sekarang berikutnya adalah bagaimana dia mampu mendelivery value ke dalam jaringan. Ya. Karena sekarang kalau tidak mengedepankan supply chain juga menjadi bisnis yang biaya tinggi nantinya. Karena 30% apa namanya? Biaya itu adalah biaya supply chain. Mau tidak mau suka tidak suka. Ya. Arti utama penciptaan nilai seperti ini ada riset R&D, design, supply, production, marketing, distribution, customer service. Kalau di Levi's misalnya itu mulai dari pelanggan, dia pengecer, pakaian jadi, nilai itu DuPont dan lain-lain. Ini prosesnya memutar terus, memutar terus. Ini yang tadi. Nah, dengan rantai tadi itu diupayakan untuk menghilangkan biaya nantinya kalau biaya pelanggan itu akan hilang kalau sudah terjadi loyalitas. Ya. Tapi yang dilakukan apa dulu langkah-langkahnya? Mengurangi tingkat kehilangan pelanggan. Yang pertama Anda lihat adalah harus mampu mengukur tingkat bertahannya pelanggan. Karena pelanggan itu punya daya tahan sebelum dia pindah kepada produk lain. Itu membedakan penyebab hilangnya pelanggan, menghitung besarnya keuntungan yang hilang akibat hilangnya pelanggan, itu juga biaya mengurangi tingkat hilangnya pelanggan. Barulah bicara loyalty. Loyalty adalah membuat pelanggan untuk bertahan, tidak mencari substitusi produk, ya. Nah, pelanggan yang loyal itu identiknya adalah melakukan pembelian berulang. Saya bilang tadi, membeli antara ini produk. Dia akan membeli yang produk setipe tapi dari perusahaan yang sama misalnya. Kemudian dia mau untuk mereferensikan kepada orang lain. Itu tanda-tandanya loyal. Dia kalau ditawarin produk lain dia nggak mau. Nah, dan pelanggan itu adalah manfaat perusahaan dari pelanggan yang puas adalah biasanya pelanggan yang kurang sensitif terhadap harga. Dikasih harga berapa aja, hayu, terutama dia tidak ekstrim pastinya. Terus mau berbicara kebaikan produk tersebut kepada orang lain. Tetap setia pada perusahaan. Jangka panjangnya adalah meningkatkan shareholder-nya pasti. Ya, share of customer-nya sehingga segmen dia menjadi lebih besar. Ya, nah, top brand-nya kayak seperti ini. Teknologi bicara Apple. Brand-brand ini. Ya, teknologi dia Google, IBM, fast food McDonald's, soft drink Coca-Cola, Telkom AT&T, teknologi Microsoft, Tobacco Marlboro, Redcard Visa, Telekom China Mobile. Ya, nah, itu top brand is customer loyalty. Nah, cara-cara membangun loyalty seperti ini, bertes dengan pelanggan, bertes loyalitas. Kadang-kadang kita lihat kan di mall, mereka mencoba menawarkan melalui SPG-nya dan lain-lain. Ya, mereka menciptakan bonding, menciptakan ikatan antara konsumen dengan produsennya, konsumen dengan produknya. Nah, secara teori namanya adalah Customer Relationship Management. Ya, CRM is a process of carefully managing detailed information about individual customer and all customer touch point to maximize customer loyalty. Ujungnya customer loyalty CRM. Ya, bagaimana dia mengelola informasi tentang pelanggannya, nanti detail pelanggannya dia tahu, yang tahu, karena tujuannya maksimalkan loyalitas pelanggan. Frameworknya ada 4, mendiferensiasi prospek, mendiferensiasi pelanggan, kemudian berinteraksi dengan pelanggan perorangan, memodifikasi produk sesuai dengan keinginan pelanggan. Strateginya itu mengurangi tingkat beralih. Jadi makin sedikit orang yang beralih kepada produk lain, meningkatkan daya tahan hubungan pelanggan juga iya, meningkatkan potensi pertumbuhan, meningkatkan pelanggan berlaba rendah lebih menguntungkan menghilangkan mereka. Fokuskan usaha yang tidak seimbang untuk pelanggan yang lebih tinggi. Ini balancingnya terjadi. Ya. Tapi tidak akan lepas tanpa adanya, tidak akan terjadi kalau nggak punya database. Kenapa akhirnya semuanya itu harus tercatat database-nya. Ya, seperti itu. Nah, ini database pelanggan. Nah, ini database juga apa saja sebetulnya harus diciptakan database-nya, penggali data, cara membangun database. Ya, masalah-masalah membangun database dan CRM itu pertama adalah proses membangun dan pertahankan database dan investasi konsep sampai kepada asumsi bahwa CRM ini nggak selamanya benar. Nah, bahaya utama menerapkan CRM adalah implementasi CRM sebelum menciptakan strategi pelanggan. Strategi pelanggannya dulu diciptakan, baru CRM-nya diterapkan. Gunakan CRM sebelum mengubah organisasi untuk menyesuaikan diri. Adapting organization dulu. Dia harus fleksibel organisasi untuk CRM. Karena kalau nggak siap, yang terjadi adalah terabak sini.
asumsi bahwa makin banyak CRM yang makin baik mengintai pelanggan. Nah, ini kadang-kadang kita merasa bahwa CRM sudah cukup, sudah sangat baik, kita sudah mampu menerapkan yang lain, padahal itu hanya fata morgana, ya. Nah, ini kemudian membuat profil terhadap pelanggan dan lain-lain. Ini bisa dibaca saja nanti di videonya nanti, ya, pendaftaran yang lain. Ini sudah dilakukan, bukan tidak dilakukan, ini sudah sangat dilakukan, ya, seperti itu. Mungkin demikian materi perkuliahan untuk materi kuliah manajemen teknologi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.